Selamat siang Bu Bekti, Bu Windy Arizona. Terima kasih pada kesempatan ini bisa bergabung dalam rangka kegiatan kita berlatih coaching. Nah, kesempatan ini saya selaku pengamat, kemudian sebagai coach untuk siang ini adalah Bu Bekti Lestari, kemudian sebagai coach Bu Windy Arizona. Nah, pada kesempatan ini nanti Bu Bekti Lestari sebagai coach akan melaksanakan kegiatan coaching dengan coach Bu Windy Arizona. Untuk itu perlu saya sampaikan Bu Bekti Lestari sebagai coach. Jadi nanti dalam melaksanakan kegiatan coaching ini Ibu diharapkan dalam melaksanakan kegiatan coaching perlu mengimplementasikan kompetensi inti coaching yang antara lain nanti present, jadi kehadiran penuh. Jadi Bu Bekti Lestari nanti harus bisa hadir utuh menghadapi coach dalam hal ini Bu Windy Arizona. Kemudian nanti mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk mendengarkan aktif ini nanti bisa silahkan nanti mengimplementasikan referensi rasa. Kemudian untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti alurnya bisa berpaduan pada alur tirta. Nah, Bu Bekti saya yakin sudah menguasai akan hal itu. Kemudian pada kesempatan ini nanti Bu Bekti Lestari sama Bu Windy Arizona ini dalam melaksanakan kegiatan coaching, ini mohon nanti waktunya diperkirakan antara 20 sampai 30 menit. Untuk itu, monggo silahkan Bu Bekti Lestari bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan coachnya Bu Windy Arizona dan waktu secukupnya saya aturkan kepada Ibu berdua. Dipersilakan Bu Bekti dan Bu Windy Arizona. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yuli. Saya mulai ya. Monggo silakan. Oh ya, selamat siang Bu Bekti. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Ya, selamat siang Bu Windy. Ada apa ya Bu? Saya lihat Ibu akhir-akhir ini kelihatan murung, tidak seperti biasanya. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Windy? Mohon maaf Bu Bekti, saya ingin mengganggu waktu Ibu sebentar. Iya Bu, enggak apa-apa. Begini Bu Bekti, saya mau sharing tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Windy. Mari Bu Windy bisa menceritakan, bisa sharing apa yang bisa saya bantu. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi Ibu Bekti. Nah, Ibu bisa menceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, barangkali saya bisa membantu. Saya merasa sedih, Bu Bekti, karena proses pembelajaran matematika yang saya lakukan di kelas 4 itu kurang maksimal, Bu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan pembelajaran kelas Ibu itu kurang maksimal, Bu Windy? Keaktifan murid dalam proses pembelajaran matematika di kelas 4 saya rasa kurang, Bu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan keaktifan di kelas itu kurang ya, Bu? Menurut saya, hal ini berkaitan erat dengan masa pandemi COVID-19 kemarin, Bu Bekti.
Oh, jadi ada kaitannya ya antara, keaktifan siswa dengan, masa pandemi. Mungkin Bu Windy bisa ceritakan itu kaitannya apa Bu Windy? Ya, Bu Bekti, jadi begini. Menurut saya, anak-anak itu sudah terlalu nyaman dengan proses pembelajaran PDR atau belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19. Hal itu berdampak pada keaktifan dalam proses pembelajaran saat ini, khususnya mata pelajaran matematika. Anak-anak merasa kaget atau tidak siap terhadap proses pembelajaran yang penuh atau full. Mata pelajaran matematika yang biasanya dikenal menantang, ini justru tidak menantang bagi murid, Bu. Mereka tidak Mmm. excited terhadap mata pelajaran tersebut. Sepertinya mereka masih dalam alam bawah sadar mereka itu masih tertidur di zona nyaman, Bu Bekti. Oh, jadi gitu ya kaitannya. Berapa jumlah siswa Bu yang kira-kira aktif dan yang tidak aktif di kelas itu? Murid saya itu seluruhnya di kelas 4 itu ada 17, Bu. Yang aktif itu hanya 4 anak, kemudian 13 anak sisanya itu kurang aktif, Bu Bekti. Terus, eee, kenapa Bu Windy ingin meningkatkan keaktifan siswa? Menurut saya, jika mereka itu aktif dalam proses pembelajaran matematika, itu akan membantu prestasi belajarnya menjadi meningkat, Bu Bekti. Karena menurut saya, keaktifan dalam proses pembelajaran itu memiliki korelasi terhadap prestasi belajar, Bu. Hmm, lalu pada materi apa yang Ibu rasakan, murid Ibu itu kurang aktif dalam proses pembelajarannya? Murid-murid saya itu kurang aktif dalam proses pembelajaran matematika, khususnya pada materi perkalian dan pembagian, Bu Bekti. Jadi saya sedih, Bu Bekti. Nah, terus apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran matematika di kelas selama ini, Bu? Saya sudah berusaha menggunakan model pembelajaran yang sesuai, yaitu problem based learning atau PBL, Bu Bekti. Dengan model problem based learning atau PBL ini, saya rasa cocok untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang terkait dengan perkalian dan pembagian, Bu. Nah, model pembelajaran itu yang sudah Ibu terapkan itu Ibu rasa sudah cocok ya. Lalu apalagi yang, sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran matematika di kelas Ibu? Saya juga sudah memfasilitasi murid dengan media pembelajaran berbasis IT, Bu, yaitu gambar dan video pembelajaran. Saya juga sudah berusaha mengakomodir kebutuhan murid, tetapi hal itu belum bisa meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran matematika, Bu. Nah, lalu apa ya yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk meningkatkan aktivitas murid? Apa ya, Bu Bekti? Saya juga sedang berpikir keras ini, Bu. Mungkin saya akan memfasilitasi murid-murid saya dengan media pembelajaran berbasis permainan, Bu, yaitu ular tangga. Wah, ular tangga, bagaimana itu bisa meningkatkan keaktifan siswa, Bu Windy? Menurut saya bisa, Bu Bekti, karena anak-anak kelas 4 itu masih menyukai permainan, Bu. Saya memang sebelumnya belum pernah menggunakan media pembelajaran berbasis permainan seperti ular tangga, Bu. Lalu nanti bagaimana Bu Windy akan mengemas media pembelajaran permainan ular tangga ini agar bisa meningkatkan keaktifan siswa? Mmm, saya akan mendesain media pembelajaran berbasis permainan ular tangga ini semenarik mungkin, Bu. Kemudian mencetaknya dengan banner. Saya juga akan membuat dadu dari kertas atau kain flanel. Saya juga akan membuat kartu soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian, Bu Bekti. Wah, luar biasa Bu Windy. Terus tekniknya bagaimana nanti?
teknik menggunakan media ini? Jadi begini Bu Bekti, nantinya anak-anak itu akan saya bagi ke dalam kelompok. Kemudian mereka bermain ular tangga dengan cara melemparkan dadu. Setelah itu mereka melompat ke kotak yang sesuai angka pada dadu. Kemudian menjawab pertanyaan pada kartu soal. Jika dia bisa menjawab, maka akan melanjutkan permainan. Tetapi jika dia tidak bisa menjawab, maka akan bergantian dengan temannya. Saat mereka bermain, saya juga melakukan penilaian kelompok dan individu, Bu. Menurut saya, anak-anak akan merasa tertantang dan aktif, Bu. Media pembelajaran tersebut nantinya juga bisa digunakan pada mata pelajaran lain. Hanya saja saya harus kreatif dalam membuat soal sesuai dengan mata pelajarannya, Bu. Wah, betul-betul luar biasa. Menurut saya, ide Bu Windy ini sangat cemerlang. Saya yakin jika diterapkan, eee, pembelajaran yang sangat inovatif ini pasti dapat meningkatkan keaktifan siswa. Semoga nanti bisa diterapkan dan keaktifan siswa meningkat ya Bu Windy ya. Ya, Bu Bekti, terima kasih sekali ya, Bu Bekti. Semoga demikian, Bu. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan ini Bu Windy, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berniat untuk membuat media pembelajaran berbasis permainan ular tangga tersebut, Bu, untuk meningkatkan keaktifan murid pada proses pembelajaran matematika di kelas 4. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu Windy? Sebagai pelengkap, saya juga akan membuat kartu soal yang berkaitan dengan materi perkalian dan pembagian untuk menantang murid, Bu. Kemudian bagaimana proses pembelajaran Bu Windy selanjutnya? Setelah media pembelajaran tersebut jadi, tentunya saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis permainan ular tangga tersebut ke dalam proses pembelajaran matematika di kelas 4, Bu. Saya juga akan menggunakan media pembelajaran berbasis IT seperti sebelumnya untuk membantu dalam penanaman konsep, Bu Bekti. Menurut saya, langkah yang Ibu Windy ambil ini sudah sangat bagus, Bu. Dan saya sangat setuju dengan langkah yang Ibu ambil ini. Syukurlah Bu Bekti, sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saja Bu, saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Wah, saya ikut senang Bu Windy sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini, Bu? Untuk hal itu, dalam proses pembelajaran matematika, saya akan memfasilitasi murid dengan media pembelajaran berbasis permainan ular tangga Bu. Hmm. Lalu dukungan apa yang Ibu perlukan dalam melakukan komitmen ini, Bu Windy? Itu juga masih dalam pikiran Bu Bekti. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru lain yang mengalami permasalahan yang sama, sehingga nantinya kami bisa saling mengingatkan Bu Bekti. Nah, itu juga ide yang bagus, Bu. Jadi semoga segera dapat terselesaikan dan Ibu bisa bekerja dengan semangat kembali ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Bekti sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan pelayanan prima bagi murid-murid kita. Amin, sama-sama ya Bu Windy ya. Mohon maaf Bu Bekti, kebetulan saya ada janji dengan murid. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit kembali ke ruangan saya ya Bu Bekti. Ya Bu Windy, silahkan. Terima kasih Bu Bekti, salam sehat dan bahagia. Ya, sama-sama Bu Windy, terima kasih kembali. Aplaus untuk Bu Bekti dan Bu Windy Arizona. Terima Bagus sekali kasih. waktunya
18 menit. 18 menit. Masih sisa. Jadi pada kesempatan tadi, pada saat Bu Bekti sebagai coach, kemudian Bu Windy sebagai coach dalam kegiatan coaching, ini sudah bagus sekali, di mana coach dalam kesempatan ini, karena dalam kegiatan coaching ini merupakan mitra, Bu Bekti bisa menempatkan diri, Bu Windy juga bisa menempatkan diri sebagai coach dan Bu Bekti coach, sehingga saya lihat tadi untuk coach sendiri dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan selama ini bisa los semua tersampaikan. Nah, kemudian dari coach Bu Bekti Lestari juga sudah bagus. Jadi dalam melaksanakan kegiatan coaching pada saat mengimplementasikan kompetensi inti dari coaching ini sudah dilakukan semua. Yang pertama tadi kehadiran penuh, present, saya lihat juga sudah bagus. Kemudian dalam mendengarkan aktif, Bu Bekti juga sudah mengimplementasikan referensi rasa. Kita lihat tadi bahwa dalam menerima, mendengarkan juga sangat konsen di sana. Kemudian juga ada apresiasi juga kadang menyampaikan oh ya. Nah itu sudah salah satu termasuk apresiasi. Kemudian Bu Bekti juga merangkum apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Coach, sehingga dalam memunculkan pertanyaan pada saat rencana aksi juga sudah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Coach pada kegiatan identifikasi tadi. Kemudian juga dalam alur percakapan Tirta ini yang terakhir juga tanggung jawab berkomitmen, langkah selanjutnya juga sudah dilaksanakan sehingga ditemukan suatu kesepakatan atau titik temu yang bisa menyelesaikan apa yang tadi menjadi tujuan awal, menyelesaikan permasalahan dari Coach C, dalam hal ini adalah dari Bu Windy Arisona. Terima kasih sekali Bu Bekti, Bu Windy sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Mungkin itu umpan balik yang bisa saya sampaikan pada putaran pertama, Bu Windy sebagai coach dan Bu Bekti sebagai coach. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk Bu Bekti dan Bu Windy. Terima kasih Bu. Monggo kita lanjut ke putaran kedua. Terima kasih Bu Bekti, terima kasih Pak Yuli. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Baiklah, kita memasuki putaran kedua pada sesi coaching pada siang hari ini, di mana saya, Bekti Lestari, akan menjadi pengamat, kemudian Ibu Windy Arisona akan menjadi coach, dan Bapak Yulianto sebagai coachee. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, di dalam coaching kita akan menerapkan alur Tirta, sehingga diharapkan nanti coach dalam hal ini Ibu Windy Arisona akan menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab akan dimunculkan di dalam alur Tirta pada percakapan coaching pada saat ini. Oleh karena itu, kami persilahkan, mari kepada Ibu Windy dan Bapak Yulianto untuk mempraktikkan coaching pada siang hari ini. Dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Bekti selaku pengamat. Sebelumnya selamat siang Bu Windy,
Bagaimana kabarnya Bu Indi? Semoga sehat selalu. Selamat siang juga Pak Yuli. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Bagaimana Pak Yuli? Apa kabar? Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah sehat Bu Windy. Mohon maaf Bu, ini saya menyita waktu Ibu sebentar siang hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya komunikasikan dengan Ibu. Apakah Bu Windy ada waktu, Bu? Silahkan Pak Yuli, kebetulan siang ini agenda mengajar saya sudah selesai Pak. Oh, nggih. Ya, Bu, terima kasih sekali. Begini Bu Windy, bahwa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi mohon maaf kalau ini curhat dan sebagainya, tetapi ini ada beberapa permasalahan yang mungkin saya ingin, apa namanya, istilahnya sharing dengan Bu Windy, barangkali nanti Bu Windy bisa, memberikan masukan, saran untuk permasalahan saya ini. Jadi begini Bu Windy, bahwa akhir-akhir ini, saya merasa bahwa dalam mengajar murid-murid saya di kelas ini sepertinya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada pembelajaran praktek konstruksi batu beton. Mereka mudah putus asa, Bu. Kadang mereka juga sudah puas mendapatkan nilai minimal, hanya sekedar tuntas. Nah, hal inilah yang juga bisa menjadi beban saya sebagai seorang pengajar, takutnya nanti, pada saat siswa itu mengikuti PKL di industri, ini mereka akan kaget. Karena di industri itu memang dituntut, kompetensinya juga, semangatnya juga karakternya yang bagus. Nah, kalau siswa saya nanti karakternya seperti itu, saya jadi beban, Bu, nanti untuk anak-anak tersebut. Begitu, Bu. Baik Pak Yuli, jadi Pak Yuli mengalami permasalahan ya bahwa murid-murid Bapak itu mudah putus asa, kemudian terlalu cepat puas mendapatkan nilai minimal sekedar tuntas. Kemudian hal itu menjadi beban Pak Yuli sebagai seorang pengajar. Terlebih kekhawatiran Pak Yuli pada saat murid-murid mengikuti PKL di industri. Nah, jadi apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini, Pak? Ya, begini Bu Windy, saya menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan ini ke Ibu. Saya berharap nanti ada solusi atas permasalahan-permasalahan saya tersebut, kaitannya dengan terutama karakter murid-murid saya, kemudian kurang antusiasnya, jadi, mudah putus asa dalam pembelajaran praktek tersebut, Bu. Baik, Pak Yuli. Menurut Bapak, hal-hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dan mudah putus asa dalam pembelajaran, Pak? Ya, mungkin ini Bu, ini kan anak-anak baru semester ini masuk pembelajaran luring 100% di sekolah. Nah, kemudian, eee, kita tahu bahwa mungkin saya di bengkel dalam memberikan tugas-tugas atau job sheet, ini mungkin volume pekerjaan itu terlalu banyak. Karena apa? Karakter siswa sekarang ini setelah 2 tahun, mengikuti pembelajaran daring ini ternyata sangat berbeda sekali dengan anak-anak yang dulu, sebelum pandemi. Jadi kalau dulu sebelum pandemi itu job sheet dengan volume pekerjaan seperti itu bisa diselesaikan tepat waktu, bahkan kurang dari waktu yang sudah ditentukan. Namun untuk saat ini, saya melihat bahwa anak-anak semakin manja, kemudian, semangatnya juga berkurang. Nah, mungkin itu yang menyebabkan, anak-anak itu, apa namanya, sering putus asa. Jadi mereka mungkin lelah karena selama pembelajaran luring kan
daring kan anak-anak di rumah biasanya hanya nonton HP dan sebagainya, dia kurang banyak gerak dan sebagainya. Kemudian mungkin ini dalam penilaian juga kadang karena saya juga lelah mengajar praktek itu kalau di blog saya itu antara 8 sampai 10 jam pembelajaran dalam 1 hari. Itu pun harus muter, kemudian harus memberikan pendampingan kepada seluruh siswa. Sehingga kemungkinan besar juga saya dalam memberikan nilai ini tidak objektif sekali. Kadang kalau sudah lelah, waktunya sudah mau habis, ini kadang hanya dengan berdasarkan pengamatan visual. Nah, sehingga kadang ada siswa itu yang protes, "Pak, kok nilai saya segini? Padahal kalau saya ukur, saya cek ketegangan dan sebagainya itu lebih bagus punya saya ukurannya daripada milik si A. Tapi nilainya kadang lebih bagus si A karena mungkin tampilannya dia lebih bagus, tapi ukurannya tidak diukur yang yang objektif. Nah, hal itu mungkin juga menjadi penyebab siswa dalam kegiatan praktek di bengkel itu menjadi tidak semangat atau tidak antusias lagi. Mungkin itu Bu, beberapa hal yang membuat murid-murid saya kurang antusias. Ini hanya di pemikiran saya, di renungan saya seperti itu. Baik, Pak. Jadi ada perbedaan karakter ya, Pak, dari masa pandemi dengan sesudah masa pandemi. Oh ya, ada lagi tidak ya, Pak, hal-hal lain yang menurut Bapak menyebabkan murid itu kurang antusias, barangkali pada waktu kegiatan pendampingan? Oh, iya Bu, selama ini saya dalam melaksanakan pendampingan kepada siswa itu pasti akan saya datangi satu persatu. Tetapi kenyataannya siswa itu kalau saya datangi sebagai guru saya, anak ini kelihatannya malah minder, Bu. Jadi kadang kita tanya apa yang menjadi permasalahan atau mungkin yang kurang jelas apa, kemudian mungkin mana langkah apa yang belum dikuasai, anak-anak itu kadang malah bingung, kemudian malah dia itu pergi menanyakan ke temannya, kemudian melihat milik temannya, "Oh seperti ini seperti ini." Jadi tidak langsung berhadapan dengan saya menceritakan, ini kurangnya di mana, saya belum bisanya di mana, tapi justru ke temannya. Nah ini Bu, yang saya temukan di lapangan seperti itu. Baik, Pak. Jadi ketika pendampingan murid itu tidak terbuka ya kepada guru tetapi malah malu atau minder. Lalu menurut Bapak, pembelajaran seperti apa yang diinginkan murid-murid sehingga mereka itu bisa antusias dalam belajar, Pak Yuli? Nggih, menurut saya mereka, siswa-siswa kami itu menginginkan pembelajaran praktek itu yang tugasnya itu tidak banyak atau volumenya itu tidak banyak, tetapi kompetensinya dicapai, juga yang pembelajaran yang mengasihkan, mungkin seperti itu. Jadi tugasnya tidak terlalu berat-berat, namun kompetensinya mereka dapat. Contohnya gini Bu, jadi kalau awal sebelum ada pandemi itu, kalau ada tugas misalkan di bricklaying atau memasang batu bata, itu biasanya anak-anak membuat 2 meter persegi. Nah, untuk saat ini anak-anak kan tidak mampu menyelesaikan 2 meter persegi itu. Nah, maunya anak-anak itu paling tidak hanya separuhnya. Nah, itu Bu, mungkin menurut saya keinginan anak seperti itu. Kemudian yang kedua juga penilaiannya mereka itu pengennya objektif. Jadi benar-benar dicek satu persatu sesuai dengan form penilaian pada job sheet. Karena di setiap job sheet itu pasti ada penilaiannya A, B, C, D sampai Z. Nah, katakanlah seperti itu dan sudah ada skor-skornya berapa. Seperti itu, Bu. Oh, baik, Pak. Wah, saya juga sependapat, Pak Yuli. Jadi, pembelajaran yang menyenangkan ya. Lalu menurut Bapak,
Apa yang bisa membuat mereka itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran praktik, Pak? Nggih. Jadi gini Bu, ini masih di angan-angan saya, ini nanti akan saya terapkan di sekolah. Kebetulan tanggal 3 Oktober ini anak-anak baru pulang dari PKL, hari pertama masuk untuk yang kelas 12. Nah, nanti ini akan saya buat untuk pembelajaran ini memang seperti di kurikulum Merdeka ini adalah berpusat pada murid. Nah, kemudian akan kita buat mereka itu terlibat aktif. Nah, misalkan apa, nanti terlibatan aktif ini tidak hanya di, apa namanya, di pembelajaran saja, tetapi juga nanti pada saat penilaian. Nah, untuk pembelajaran yang aktif ini nanti seperti yang tadi hasil dari pengamatan saya, kalau saya lihat kok anak-anak itu lebih senang dia bertanya pada temannya, dia minta diajarin temannya. Dengan kasus yang saya tanyakan kepada siswa tersebut, sehingga kemungkinan nanti penerapan pembelajaran tutor sebaya ini akan saya, eee, berlakukan. Kemudian juga saya akan mengevaluasi job sheet yang ada, kemudian nanti volume kegiatan ini akan saya, sesuaikan dengan, kemampuan anak untuk sekarang. Jadi dari dikit sedikit nanti akan kita tingkatkan, tapi untuk saat ini kemungkinan nanti akan saya kurangi karena kita lihat bahwa fisik anak sekarang dengan kemarin itu sangat berbeda jauh. Mungkin seperti itu, Bu Windy. Baik Pak Yuli. Kemudian mengenai penilaian yang tadi sudah Bapak sampaikan, menurut Bapak akan dilakukan seperti apa penilaiannya, Pak? Iya, rencana saya untuk penilaian ini saya akan mencoba mengadopsi penilaian seperti pada lomba LKS tingkat nasional. Jadi pada penilaian lomba LKS tingkat nasional, ini penilaian sangat objektif dengan melibatkan peserta. Jadi, dalam penilaian tersebut, ini tim penilai atau juri ini menggunakan alat bantu, namanya millimeter gap. Dan ini saya sudah bisa membuat, tidak terlalu rumit, hanya menggunakan, apa namanya, eee, bekas kartu kartu apa namanya, ya kartu halo atau kartu apa itu kan tipis 1 milian itu. Nah itu kita tumpuk-tumpuk menjadi, millimeter gap yang itu nanti akan digunakan untuk mencari, apa namanya, mencari perbedaan antara yang seharusnya dengan yang dikerjakan oleh siswa. Jadi gap-nya berapa. Nah, kemudian form penilaian juga akan kita sesuaikan dengan job sheet yang akan dipraktekkan. Sehingga dengan menggunakan alat itu, nanti guru tidak harus menilai, tetapi nanti yang menilai adalah siswa secara, change atau bergantian. Misalkan si A dan si B, berarti si B nanti menilai pekerjaannya A menilai pekerjaannya B. Jadi tidak dinilai sendiri-sendiri. Nah, dari itu saya berharap nanti ada umpan balik dari sesama siswa. Kalau misalkan mengukur ketegaan, "Oh ini ternyata -2, jadi ini harus seperti ini." Nah, dengan gitu nanti anak-anak otomatis dia akan, dalam kegiatan praktek ini semangat lagi dan kemungkinan besar jika nanti pekerjaannya itu presisi, dia akan bangga karena dilihat oleh teman-teman yang lain. Sehingga akan memancing teman-teman yang lain itu untuk praktek lebih bagus lagi, lebih presisi lagi. Sehingga nanti harapannya semua siswa itu mempunyai nilai yang benar-benar maksimal, tidak hanya "Ya sudah Pak, saya KKM saja nggak apa-apa." Nah, seperti itu. Mungkin itu Bu, nanti yang akan saya lakukan, tapi ini masih dalam angan-angan saya. Barangkali, eee, menurut Ibu gimana, cocok atau tidak yang ingin saya lakukan itu?
Wah, hebat sekali Pak Yuli. Bagus, Pak. Saya pikir dengan mengadopsi penilaian LKS nasional tersebut dapat meningkatkan semangat murid dalam kegiatan praktik, Pak. Kemudian, untuk mengurangi beban penilaian seperti yang Bapak sudah ungkapkan tadi, apa yang akan Pak Yuli lakukan? Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penilaian ini nanti saya akan membuat alat bantu millimeter gap itu paling tidak sejumlah separuh dari jumlah kelas. Sehingga nanti anak-anak dalam mengerjakan praktek ini bisa langsung mengetahui gap-nya berapa antara job sheet, ya, harapan, misalkan ketegakannya itu ya kalau 180 derajat, ya 180 derajat atau tegak lurus, nah nanti selisihnya berapa, mereka nanti akan tahu. Nah, kemudian dalam penilaiannya itu nanti bersilangan tadi Bu yang saya sampaikan. Jadi nanti si A menilai punyanya B, kemudian si B menilai punya C menilai punya A. Jadi seperti itu. Harapannya tadi, jadi ada semacam tutorial sebaya dalam penilaian maupun di saat kegiatan praktek. Nah, di situ kan sangat bantu. Jadi nanti tinggal pendampingan dan memberikan penguatan dari hasil kegiatan praktek siswa tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, nah betul sekali Pak Yuli. Saya yakin jika Pak Yuli bisa menyusun job sheet yang sesuai dengan karakteristik kompetensi, menggunakan teknik penilaian yang tepat, murid pasti akan merasa asik sekali, senang sekali, dan antusias dalam belajar praktik. Jadi, sekarang rencana Pak Yuli dalam menyelesaikan masalah. Jadi, sekarang apa rencana Pak Yuli dalam menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang bisa saya lakukan untuk saat ini ya merevisi job sheet. Jadi merevisi job sheet dulu, mungkin mengurangi volume, yang penting nanti tuntutan kompetensi ini bisa tercapai, juga menyesuaikan durasi pembelajarannya. Kemudian juga saya akan sekaligus menggunakan teknik penilaian yang tepat dan objektif menggunakan millimeter gap tadi, yang itu jelas objektif. Anak tahu, oh berapa gap-nya, berarti kalau gap-nya 4, berarti nilainya harus dikurangi 4. Sehingga dengan menerapkan seperti itu, saya yakin nanti saya dalam menerapkan pembelajaran tutor sebaya ini juga nanti akan masuk di situ. Jadi penilaian juga sekaligus di pembelajarannya benar-benar nanti menggunakan model pembelajaran tutor sebaya itu. Mungkin itu, Bu. Ya, wah bagus sekali Pak Yuli. Saya sangat mendukung rencana Pak Yuli. Mudah-mudahan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil ya Pak Yuli. Kemudian siapa saja yang akan membantu Bapak dalam memantapkan dan mengingatkan Bapak atas komitmen ini Pak Yuli? Iya, Bu Windy. Saya nanti akan berkomunikasi dan sharing dengan teman satu program kalian atau dengan kepala program kalian, ya terutama dalam mungkin mengadakan tadi millimeter gap dan sebagainya. Ini nanti saya akan komunikasi dengan beliau-beliau dan teman-teman di program kalian. Baiklah Pak Yuli, saya sangat senang Bapak sudah membuat komitmen atas pemecahan masalah Bapak. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada siang hari ini bermanfaat ya Pak Yuli. Iya Bu, ini sangat bermanfaat Bu Windy. Terima kasih banyak Bu Windy atas penguatannya, atas masukannya. Terima kasih banyak juga atas waktunya, sudah menolong saya, membantu menemukan solusi permasalahan ini. Dan juga mungkin saya juga mohon nanti Bu Windy bisa memberikan saran masukan pada saat saya action mengerjakan apa yang tadi sudah saya rencanakan. Begitu Bu Windy.
Ya, baik Pak Yuli. Saya juga senang sekali dari pembicaraan kita. Kita sama-sama belajar juga ya Pak Yuli. Saya sangat antusias. Kemudian semoga nanti diberi kelancaran. Saya tunggu sharing tentang hasilnya ya Pak Yuli. Baik Bu Indi, terima kasih atas waktunya Bu. Lain kali nanti kalau saya ingin sharing kembali, saya akan menghubungi Bu Windy. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Yuli. Baik, sudah selesai sesi coaching. Terima kasih Pak Yuli dan terima kasih Bu Windy sudah melaksanakan praktik coaching dengan sangat baik dan beberapa catatan saya sebagai pengamat yang boleh saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya. Yang pertama, sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab, saya melihat Ibu dan Bapak sudah melaksanakan alur Tirta dengan sangat baik. Dimulai dari yang pertama, adanya tujuan yang disampaikan. Tadi Koci sudah sangat jelas menyampaikan tujuannya, ya, ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait kondisi atau antusiasme siswa di kelasnya. Jadi tadi dalam hal tujuan sudah muncul sangat jelas. Kemudian pada poin yang berikutnya tentang identifikasi, coach sudah memberikan kesempatan, ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi yang membuat coach menyadari tentang pembelajaran seperti apa yang diharapkan oleh murid-muridnya. Tadi sudah sangat nampak di bagian identifikasi. Kemudian pada poin rencana aksi, ya, tadi juga coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat mengarahkan coach untuk merencanakan tindakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang terakhir pada poin tanggung jawab, saya sudah melihat tadi coach juga sudah mengarahkan komitmen terhadap rencana yang sudah diambil oleh coach. Dalam hal ini coach sudah mampu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan membuat coach merasa yakin dan mantap atas solusi yang ditemukan dari atau yang didapatkan dari proses coaching pada siang hari ini. Selamat kepada Bu Windy dan Pak Yuli yang sudah dengan sangat baik mempraktikkan sesi coaching pada saat ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat di dalam mengamati proses yang sudah kita kerjakan bersama pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bekti atas umpan baliknya. Ya, terima kasih Bu Bekti, terima kasih Pak Yuli. Terima kasih Bu Windy. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Selamat siang Pak Yuli dan Bu Bekti. Di sini mohon izin saya Bu Windy, saya sebagai pengamat akan mengamati coaching yang dilakukan oleh Pak Yuli sebagai coach dan Bu Bekti sebagai coachee. Sebelumnya perlu diingat bahwa coaching ini kita laksanakan dengan alur Tirta yang terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi coach yaitu harus harus memberikan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Pak Yuli sebagai coach dan Bu Bekti sebagai coachee. Terima kasih Bu Windy. Ya, kita mulai ya.
Ya. Selamat siang Pak Yuli, apa kabarnya? Selamat siang Bu Bekti. Tumben ini Bu Bekti. Gimana kabar Bu Bekti? Sehat-sehat? Iya Pak, puji Tuhan saya sehat. Mohon maaf Pak, bisakah saya mengganggu waktunya? Saya ingin sharing sesuatu dengan Pak Yuli. Ya Bu Bekti, silahkan Bu. Silahkan apa yang nanti ingin Ibu ceritakan, silahkan. Ya, begini Pak, saya ini akhir-akhir ini merasa murid saya di kelas itu sepertinya kurang antusias di dalam belajar, Pak. Mereka juga saya lihat kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Saya melihat seperti ini, jadi sebagai pengajar, jadi saya juga merasa tidak nyaman, kemudian berpikir kira-kira apa yang harus saya lakukan. Oh, begitu ya Bu Bekti. Jadi Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu di kelas sepertinya kurang antusias dalam belajar dan kurang semangat dalam mengerjakan tugas-tugas, seperti itu nggih? Nah, Iya, Pak. jadi, apa nanti yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita malam ini, Bu? Ya, dengan saya sharing dengan Pak Yuli, saya berharap dari pembicaraan kita nanti, saya bisa menemukan solusi, Pak, atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya di dalam pembelajaran. Ya ya ya, Bu. Kemudian, Bu, menurut Ibu, hal-hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu kok kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Jadi hal-hal apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang antusias? Kalau saya ingat kembali pembelajaran di kelas saya, mungkin, mereka tidak antusias karena pembelajaran di kelas saya itu mungkin terlalu monoton ya. Jadi mereka mungkin bosan, terus sepertinya saya juga terlalu dominan di dalam memberi materi. Jadi kurang melibatkan mereka di dalam pembelajaran. Jadi, anak-anak itu jadi kurang aktif, Pak. Jadi tidak terlalu mereka mungkin, Pak. Oh, begitu, Bu Bekti. Lalu menurut Ibu, pembelajaran seperti apa yang diinginkan murid-murid sehingga mereka bisa antusias dalam belajar, Bu? Sepertinya mereka itu menginginkan pembelajaran yang mungkin yang asik ya, yang tidak monoton dan tidak membosankan seperti selama ini, Pak. Oh, begitu Bu Bekti. Wah, saya sependapat dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian, menurut Ibu, apa yang bisa membuat mereka itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran di kelas Ibu tersebut? Ya, mungkin pembelajaran yang bisa membuat mereka lebih aktif ya, Pak. Jadi mungkin pembelajaran yang apa, mereka nggak cuma ngikuti saja materi yang saya sampaikan, mungkin perlu juga ada diselingi ice breaking atau juga semacam games barangkali ya, Pak. Ya, tadi, Ibu Bekti juga menyampaikan nggih mengenai tugas yang dikumpulkan anak-anak tadi, Bu, yang di awal tadi. Kalau boleh tahu Ibu, apa penyebabnya menurut Ibu sampai mereka seperti malas untuk mengerjakan tugas sehingga dalam mengumpulkan itu mungkin sering terlambat atau kalau tidak diminta tidak mengumpulkan. Nah, seperti apa Ibu kira-kira penyebabnya? Iya, Pak. Jadi mereka itu kalau tidak disuruh-suruh, tidak dikejar-kejar untuk mengerjakan tugas itu, mereka itu malas-malasan, Pak, untuk mengumpulkan. Terus mungkin, karena tugasnya yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak, Pak, dan juga bentuk soalnya yang saya berikan itu, bentuk soalnya mungkin kurang menantang karena saya memberikan tugasnya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang harus mereka jawab.
Jadi mungkin itu menjadi penyebab mereka jadi malas mengerjakan ya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kemudian menurut Ibu sekarang, adakah bentuk penugasan lain Ibu yang bisa membuat anak lebih asik dalam memahami materi Ibu? Ada enggak Ibu? Ya, ada Pak sebenarnya, Pak. Mungkin, saya akan tentang tidak hanya berupa soal, menjawab soal, tapi mungkin mereka bisa menyampaikan pemahaman mereka, bisa dalam bentuk rangkuman tertulis, rekaman, atau mungkin video menulis puisi, dan lain-lain, Pak. Mungkin itu lebih, apa ya, mungkin mereka lebih asik kalau kalau model penugasannya bisa seperti itu. Oh iya, saya sependapat dengan Ibu, betul sekali Bu. Saya yakin Ibu, nanti kalau Ibu bisa merancang pembelajaran yang memberikan kesempatan anak-anak untuk menyampaikan pemahaman melalui berbagai alternatif tadi, saya yakin anak-anak pasti akan asik sekali dan antusias dalam belajar Bu. Nah, sekarang Ibu, apa rencana Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau boleh tahu saya. Ya, pertama-tama berarti saya harus, bisa merancang pembelajaran yang mengasihkan. Saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, bukan hanya saya sebagai satu-satunya sumber belajar, tapi mungkin saya bisa, mempersilahkan murid-murid saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Mereka mungkin bisa membaca buku teks, ya bisa googling, atau bisa juga menggunakan, video-video seperti mengambil dari YouTube dan lain-lainnya. Kemudian saya juga akan mengurangi tugas yang saya berikan, Pak. Saya akan mengganti dengan memvariasikan jenis tugas sesuai dengan minat mereka. Ya, saya akan belajar menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Jadi, yang ingin Ibu rencanakan, yang pertama tadi merancang belajar dan mengasihkan. Ya, Bu, bagus itu. Kemudian akan menggunakan berbagai sumber belajar. Betul, bagus. Kemudian juga, akan menggunakan berbagai bentuk sumber belajar seperti buku teks, video YouTube, dan sumber lainnya. Ini saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu ini dapat berjalan lancar dan berhasil ya, Bu Peti. Kemudian ini Bu, eee, siapa nanti yang akan membantu Ibu memantapkan dan mengingatkan Ibu atas komitmen ini, Bu? Iya, saya akan sharing dengan teman-teman di satu mapel, Pak. Mungkin dengan saya bagikan permasalahan ini, kemudian saya sharingkan juga rencana yang akan saya lakukan. Saya berharap mereka nanti akan mengingatkan saya akan komitmen yang sudah saya buat ini, Pak. Begitu harapan saya. Ya. Ya, baik Bu Bekti, saya senang sekali Ibu Bekti sudah bisa membuat komitmen atas pemecahan masalah Ibu. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini nanti bermanfaat, eee, bagi Ibu, siswa, dan terutama juga bagi saya pribadi. Semoga, pembicaraan kita ini nanti benar-benar bisa Ibu wujudkan dalam, eee, apa namanya, aksi ya, Bu, ya, dari aksi di sekolah Ibu atau di kegiatan pembelajaran Bu Bekti. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik, Bu Bekti. Iya Pak, terima kasih sekali ya Pak. Terima kasih banyak untuk pembicaraan malam hari ini. Saya senang, saya jadi semangat lagi dan antusias untuk berusaha menerapkan komitmen saya yang sudah kita buat dalam pembicaraan ini. Terima kasih banyak ya Pak waktunya. Sama-sama Bu. Baik Bu, saya juga sangat senang sekali dari pembicaraan ini. Kita sama-sama belajar, kita bisa share pengalaman,
juga saya melihat Ibu sangat antusias untuk saya tunggu sharing tentang hasilnya ya Bu, mudah-mudahan nanti kabar baik yang saya terima dari Ibu dan semoga nanti apa yang direncanakan Ibu ini benar-benar berjalan dengan bagus dan syukur nanti bisa menginspirasi teman yang lain di MGMP Bu Bekti. Terima kasih Bu Bekti sekali lagi sudah sharing belajar bersama. Ya, baik Pak. Terima kasih sekali atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama Bu Bekti. Mohon izin karena ada tugas yang lain. Saya mohon diri ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bekti. Lain kali kita sharing lagi, tapi kabar-kabar dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Bekti. Selamat siang. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu coachingnya Pak Yuli dengan Bu Bekti. Saya tepuk tangan dulu ini. Nah, mohon izin untuk memberikan tanggapan ya sebagai pengamat. Proses coaching antara Pak Yuli dengan Bu Bekti tadi, menurut saya sudah menerapkan alur tirta, di mana tujuan umumnya itu sudah tampak bahwa coach sudah menyampaikan tujuannya, yaitu ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bu Bekti tadi ya. Murid kurang antusias dalam pembelajaran dan kurang semangat dalam pembelajaran. Kemudian identifikasi masalah. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, yang dihadapi oleh Bu Bekti tadi. Kemudian rencana aksi juga sudah tampak, di mana coach sudah memberikan pertanyaan tentang apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh coach dalam meningkatkan proses pembelajaran yang asik atau yang menyenangkan ya untuk meningkatkan antusias dan semangat belajar. Seperti tadi sudah dikemukakan oleh Bu Bekti bahwa akan melaksanakan pembelajaran yang asik atau menyenangkan, kemudian akan menggunakan sumber belajar yang bervariasi, kemudian akan mengurangi jumlah tugas atau memberikan tugas yang bervariasi, dan yang paling penting adalah akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Coach dan coach sudah melakukan komunikasi di mana coach itu nantinya akan melaksanakan komitmen atas rencana aksi yang sudah dirancang. Jadi alur tirta sudah sangat jelas ya Bapak Ibu di proses coaching tadi. Kemudian coach juga sudah memberikan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot dalam mengidentifikasi masalah dan membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang Pak Yuli dan Bu Bekti. Selamat siang, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Bekti. Kita belajar Pancasila.